Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar bareng Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 18 Februari 2021 mengadakan webinar bareng dengan judul Kenapa Banjir? Ini jawabannya kisah nyata, data, dan fakta. Manusia terhadap alam, menata perilaku manusia terhadap alam itu untuk pencegahan non struktural, tapi kalau pengendaliannya secara struktural adalah menata perilaku air akibat alam atau akibat campur tangan manusia, karena air membutuhkan ruang. Nah, itulah tugas kami, memberikan ruang kepada air agar supaya air tidak mencari ruang dengan sendirinya, dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Dan pada akhirnya tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwa pepatah dari masih kecil semua tentu kita tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan agar supaya kita tidak meninggalkan air mata kepada anak cucu kita, tetapi kita meninggalkan mata air kepada anak cucu kita. Saya kira sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. Itulah penjelasan Bapak Bob Arthur Lombogia pada tahun 2024, beliau sebagai Dirjen Sumber Daya Air. Jadi air mencari ruang karena di das tidak ada ruang untuk air hujan. Maka terjadilah genangan-genangan banjir di dataran banjir. Inilah yang selama 79 tahun ditangani oleh pemerintah Indonesia. Masalah di dataran banjir, bahkan dunia juga tentang dataran banjir, cara menyelesaikan pengendalian banjir. Jadi misalkan membuat tanggul, menormalisasi sungai, sodetan, floodway, dan lain-lain. Maka kita saksikan tahun 2024 banjir-banjir besar melanda dunia karena penanganannya ada di dataran banjir, bukan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Jadi konsep Bapak Dirjen lah yang benar untuk menanggulangi banjir, harus memberi ruang air hujan di daerah aliran sungai untuk menahan debit banjir, untuk menurunkan debit banjir. Nah, selama ini air mencari ruang, yaitu adanya di dataran banjir atau floodplain zone. Ini dilakukan hampir di seluruh dunia seperti ini penanganan banjir itu. Menangani buat tanggul, buat sodetan, floodway, dan lain-lain. Jadi harusnya memberi ruang di dalam suatu das. Nah, seperti ini. Indonesia mempunyai
17.000 das. Ini berwarna-warni, ini adalah das. Jadi seluruh daratan di bumi ini adalah tangkapan hujan atau das. Padahal hujan di Indonesia yang turun itu 2.702 mm setiap tahun. Ini terjadi ratusan tahun seperti ini. Nah, terus das yang baik menurut permen KLHK nomor 61 KLHK ini, jadi koefisien runoff itu harus di bawah 0,3 atau 30%. Nah, ini contoh. Ini 10 tahun yang lalu kota di Jabodetabek 8 kota ini runoff-nya 80% atau 0,8. Ini bukti bahwa ada tidak keseimbangan di das. Tadi Bapak Dirjen bilang terjadi banjir dan kekeringan. Nah, kan saya udah ada bikin lagu musim hujan banjir dan musim kemarau kering. Nah, akibat ini karena hujannya tetap. Nah, seperti ini contoh sejarah banjir Jakarta 375 tahun. Kenapa tahun 1654 ada banjir tetap, tapi jaraknya 45 tahun baru terjadi banjir, 15 tahun baru terjadi banjir, bahkan 140 tahun baru terjadi banjir, 64 tahun. Nah, inilah frekuensinya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ada banjir besar. Tapi makin ke sini di tahun 1979 atau 2000 ini makin dekat, 17 tahun, 6 tahun. Kemudian setiap tahun banjir. Nah, ini karena das sudah tidak ada ruang untuk menyimpan air hujan. Nah, ini 26 tahun terakhir meningkat banjir 3.146%. Ini membuktikan, ini data bahwa selama ini nih tidak ada usaha untuk menurunkan debit banjir. Yang aja debit banjir kapanpun ditanggulanginya di dataran banjir dengan membuat tanggul, sodetan, floodway seperti banjir kanal timur segala. Nah, itu keliru. Yang benar itu Bapak Atur Lombogia yang Dirjen Sumber Daya Air pada tahun 2024. Jadi harus memberi ruang air hujan di dalam suatu das untuk menurunkan debit banjir. Nah, seperti ini kondisi das saat ini nih. Jadi surface runoff 80%, tadi udah ada saya sampaikan datanya. Jadi das seluruh dataran bumi kan das. Jadi daerah-daerah resapan atau das tadi dibuat pemukiman, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, jalan dan sebagainya. Akhirnya ruang untuk air di dalam das itu hanya 20%. Inilah kondisi das saat ini, makanya banjir meningkat terus karena ini tidak ada perubahan. Makanya di dalam Permen PU nomor 12 tahun 2014 harus ada pola pikir, berubah pola pikir, membalikkan pola pikir masyarakat, pemerintah dan akademisi. Jadi menjadi aturan KLHK tadi, surface runoff 20%, infiltrasi 80%. Ini sesuai daerah aliran sungai yang kondisinya bagus. Nomor 61 tahun 2014, Permen KLHK. Nah, ini juga contoh das di Ciliwung itu juga tinggal 8% hutannya. Ini KLHK, data KLHK 17.000 das yang harus dipulihkan. Nah, seperti ini kejadian banjir itu. Banjir itu akibat adanya aksi. Aksinya tadi saya misalkan ya kerusakan hutan tadi itu pembabatan, pembakaran itu aksi. Banjir itu reaksi atau akibat. Akibat adanya peningkatan debit di sungai. Nah, bagaimana peningkatan debit? Karena koefisien runoff-nya meningkat.
Nah tadi hilang 80%. Di 8 kota saya kasih contoh, di jalan juga dibuang hujan, akhirnya banjir. Bagaimana menurunkan koefisien runout? Koefisien runout meningkat sebab kerusakan das. Nah tadi ini adalah ditebang, dibakar. Inilah penyebab banjir. Adanya aksi pembabatan hutan, kerusakan hutan, dan pembakaran hutan. Bagaimana solusi banjir? Ya penurunan debit yang tadi dijelaskan oleh Bapak Dirjen. Harus ada membeli ruang, walaupun adanya peningkatan penduduk dimanfaatkan untuk perumahan, tetap ruang untuk air hujan harus ada di satu das. Jadi akhirnya nanti kalau dasnya udah baik, penurunan debit. Kemudian penurunan koefisien runoff, yaitu tadi harus diresapkan air hujan, harus dipanen. Kemudian pemulihan das. Pemulihan das ini sudah ada programnya, yaitu Gerakan Nasional Pemulihan Das. Nah ini KLHK sudah merehabilitasi 207.000 hektar. Ini di tahun 2019. Nah ini ditargetkan di tahun 2030 yang 2140 das kritis tadi bisa teratasi atau bisa selesai dalam kondisi baik. Insya Allah kalau das baik, maka frekuensi banjir menurun. Ini memakan atau dalam pemulihan das tadi menggunakan Menman 9,2 juta. Mendes bukan Menman. Nah ini ada mengadakan pembibitan KLHK, mengadakan rehabilitasi sampai tahun 2030. Penurunan laju erosi di dam dan di waduk. Saat ini prioritas penanganannya ada di 15 das dalam waktu dekat, dan dari 2145 das itu diharapkan selesai tahun 2030. Nah ini frekuensi banjir longsor menurun karena ada kegiatan pemulihan das. Ini informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semua das sehat pada tahun 2030. Nah, itulah rencana pemerintah. Nah, ini bagaimana menghitung debit banjir. Ini membuktikan bahwa penyebab banjir itu adanya kerusakan das tadi. Ini cara menghitungnya itu Q ini debit banjir, 0,27 kali C koefisien runoff, I intensitas hujan, A ini luas das. Seperti ini keterangannya. Kemudian curah hujan tetap, ya intensitas dicari dari curah hujan. Luas das tetap, jadi C lah yang berubah. Jadi hutannya yang rusak tadi yang mengakibatkan koefisien runoff besar, C-nya besar, berarti debit besar. Tapi kalau C-nya kecil, dipulihkan dasnya, seluruh das, termasuk ya di kota, daratan kota itu das yang dipakai perumahan, perdagangan, kawasan industri, nah itu termasuk das. Ya, itu harus diresapkan, harus diberi ruang air hujan itu. Jadi debitnya kecil. Jadi debit banjir menurun. Itulah solusi banjir yang benar dan sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi membuang hujan itu batil atau salah. Jadi selama ini salah. Itu petunjuk Allah, itu salah, bukan dari saya. Yang benar hujan harus tetap di bumi, di dalam bumi diresapkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.